حمزة وكان العباس سيدنا ونجله الحبر من زالت به الغيار والآل الصحب والأتباع قاطبة ما جن ليل الدياج أو بدا سحر. والله فضل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم إلى روح أهل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وعلى أجمعين، ثم صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد بن علي بن سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الحبيب عبد الرحمن الدوينة وسيدنا الحبيب شيخ الشيخ حمد بن براس قلت بالإرشاد غاث العباد والبلح عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى روح سيدنا الحياة الله الحياة الله وصول من ثم عبد الله بن رشاد ابنه المهدي والكبر حسن بن سالم بن عبد الله بن رشاد وصول ما فرث من الهاشم بن عبد القسكف وصول ما فرث من رسول الله محمد حسن بن وشام بن ثم انجزنا لا رؤيا جمنا ومن بنى هذا المهد وعمر فيه وصلى فيه ولاحقه وتعلم فيه ودرس فيه ودرس فيه أو علم وتعلم فيه، ثم خصوصا إلى رجل المهاد، ثم إلى الإمام صاحب البغية وصاحب العمدة النجيب المصري، ثم إلى شيخ طاهر وسعادة وعافية، ثم إلى رئيس سيدنا الحبيب المسكف الجفري وأصول مفرم والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين عامة، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم فيهم ونفحاتهم وعلومهم على هدينا وعلى معنا وأسلافنا ورجال وشيوخنا وبانا صالحون. الله يدخلني هاتنا في ندم وغسلنا معنا في أعمالهم وخلقنا في أخلاقهم على هذه النية ونصحر الله وزكية الطاهرة عنكم به وبعلومه في الدارين آمين. Falkullatani adapun dua kolah, ayat dua kolah la tajsu tidak menjadi najis bimujarradi mulaqatin najasati dengan murninya bertemunya najis, bal bitaghayyuri biha, akan tetapi dengan berubahnya air tersebut walau yasiran walaupun sedikit. Summa inzalat taghayyur binafsi, kemudian jika hilang perubahannya dengan sendirinya, au bima'in atau berubahnya dengan air, bahura maka suci. Au binafhi miskin atau dengan semisal misik, au bi khamrin atau cuka, au bi turabin atau dengan debu, fala maka tidak suci. Wadunahuma adapun air yang kurang dua kolah yang justru menjadi najis bimujarradi mulaqatin najasati dengan murninya bertemunya najis, wa illam yataghayyar walaupun tidak berubah air tersebut, illa ayyaqa'a fi najisun kecuali jika kejatuhan di dalamnya najis, la yarahul basar yang tidak kelihatan oleh penglihatan, au maitatun atau bangkai la damalaha sa'il yang tidak ada darah yang mengalir, kadubabin seperti lalat lalar wa nahwihi dan semisal lalat, fala yadurru maka tidak apa-apa. Sawaun al-jari war-rakid, begitu juga air yang mengalir maupun air yang diam. Fa in kusira maka jika diperbanyak al-qalilu air yang sedikit, an-najisu yang najis, fabalagha qullataini maka air tersebut mencapai dua kolah, wala taghayyura dan tidak berubah, tahura maka suci. Wal muradu bitaghayyur yang dimaksud dengan perubahan bitahir dengan yang suci, au bin najisi atau yang dengan najis, imal laun ada kalanya warna, awit ta'am atau rasa, awir rih atau aroma, bau. Wa yudabu dan disunahkan
tautiyatul ina'i menutup wadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'al fuhum bi jahin nabiyil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sampai kepada falkullatani ya. Falkullatani adapun air yang 2 kula, yang kemarin air 2 kula itu kalau diliterkan sekitar 217 ya, 217 liter sekitar, berarti boleh lebih, boleh kurang sedikit, tidak ada masalah ya. Sebagian yang lainnya menyebutkan sekitar 200 literan ya, sekitar 200 liter. Air yang sampai 2 kulah tadi latan jusu tidak menjadi najis bimujarrodi dengan hanya sekedar gitu ya, mujarrad dengan sekedar mulaqatin najasati, dengan sekedar tersentuh atau berhubungan bersentuhan dengan najis, alias air yang sampai 2 kulah tidak langsung menjadi najis ya, tidak langsung menjadi najis, hanya dengan bersentuhan dengan najis. Bal akan tetapi jadi najisnya hal tersebut, air tersebut bitaghayyur, dengan taghayyur, dengan berubah, biha dengan mulaqatun najasah ya, jadi air yang 2 kulah itu bisa jadi najis kalau berubah dengan mulaqatun najasah, dengan bersinggungan langsung dengan najis. Jadi kalau berubah dengan najis tapi tidak mulaqah berarti tidak najis ya. Jadi harus ada syarat najis dan syarat mulaqah. Andai kata ada syarat najis tapi tidak mulaqah, air ditaruh di ember di dalam kandang, tapi kan saking lamanya karena aroma ini bergerak terus, akhirnya airnya berubah jadi bau. Nah, kalau ditanya ada mulaqon najasa enggak ada mulaqon najasa, berarti air itu tidak dihukumi najis walaupun berubah, karena tidak ada sandingannya dengan najis, kecuali memang ada tahu kotoran atau najis yang masuk. Tapi kalau tidak ada, hanya aroma saja karena dibiarkan lama terus ada agak bau-bau, ya itu sahnya. Tapi perkara risih untuk make ya lain lagi urusannya ya. Air di dalam kandang sudah setahun, baunya kan ada bau-bau kandangnya. Lek kolu ya kolu ya. Kolu monggo. Jadi kalau dengan ro'ihah saja tidak termasuk ya. Andai kata ada bangkai sekalipun ataupun kotoran yang jelas najis, kotorannya kandang itu sudah jelas ya. Bahkan kalau kecium itu ciumnya bukan bau berubah tok, tapi bau langsung bau pupuk kandang, apa teletong istilahnya. Ada yang lebih halusan lagi Pak? Keceput itu tadi. Kalau hanya kambing kan keceput ya. Andai kata air ini bukan cuma bau ndak enak, bau basin tok, enggak, tapi memang bau keceput. Baunya memang juga jelas bau keceput ya. Dan di sampingnya memang ada keceput sampingnya air, tapi tidak nyentuh sama embernya, tidak nyentuh sama airnya, maka tetap tidak dihukumi najis ya. Jadi harus ada najis dan harus ada mulaqah ya. Jadi harus ada langsung bersentuhan, maka tidak dihukumi najis seperti itu ya. Balit bitaghayyur, akan tetapi dihukumi najis dihukumi air tersebut najis bitaghayyur dengan perubahannya, baik warna, rasa atau baunya. Biha dengan najis tadi itu, dengan mulaqatun najasa tadi, walau yasiron, air banyak. Kalau katanya kan tadi syaratnya air banyak tidak langsung najis kecuali kalau
berubah. Sekarang ada, dan berubahnya kan harus dengan najis kan ya, berubah harus dengan najis. Sekarang air itu banyak, kemudian kejatuhan dua benda, ya, dua benda ini tohiratun wa najisatun, yang satu najis, yang satu suci. Ini kan masalah ya, yang satu najis, yang satu suci. Fataghayyara, waalaikumsalam. Kemudian ternyata berubah. Kejatuhan benda najis dan kejatuhan benda yang tidak najis. Katakan apa? Contoh. Kejatuhan apa namanya? Kejatuhan darah, iya, kecipratan darah, kecipratan tinta. Tinta warna merah. Katakan biar sama ini, biar enggak anu. Nah, kemudian berubah. Tapi kalau kita lihat, airnya langsung jadi merah. Sekarang ketika merah itu ditanya merahnya. Ini merahnya darah apa merahnya tinta? Tidak bisa dibedakan. Lam yadri abihima, atau memang perubahannya merahnya ini karena ya dua-duanya. Karena tinta yo darah. Sekarang tidak jelas. Ambi ahadima, atau karena salah satunya toh. Yang mana ini? Jadi kan air berubah warna merah ini kan bisa karena darah, bisa karena tinta plus darah. Nah, dalam di bukunya itu disebutkan, andai kata ada dua hal yang berubah dari air keruh, jadi kayak jeding-jeding barangkali keruh, ada kejatuhan kotoran-kotoran di atap, terus kejatuhan benda-benda najis-najis yang lainnya, terus berubah dan tidak tahu ini berubahnya gara-gara yang mana ini. Falladhi yadhar muraja'ah ahlil khibrah. Maka kata beliau disebutkan di sini, maka yang zahir hukumnya adalah ditanyakan kepada orang yang ahlil khibrah, yang pengalaman, yang tahu. Jadi ditanya, orang-orang yang paham ditanya, ini berubahnya kira-kira karena apa? Ya. Kalau memang bisa menentukan. Tapi tapi apabila fa'in arafu syai'an, kalau memang beliau bisa memutuskan, ya sudah itu hukumnya. Jadi tidak bisa langsung, gak apa-apa, enggak. Tentukan dulu. Tapi andai kata apabila tidak bisa ditentukan, fadhahir at-thaharah. Maka hukum yang zahir kata beliau adalah toharoh, tetap suci. Ya, tetap suci hukumnya. Kenapa? Amalan bi asli baqaih. Amalan bi asli baqaiha. Hatta ya'lam didduh. Ya, hatta ya'lam diddahu. Karena kalau ketika dua hal yang masih belum jelas dan yang satu najis, yang satu suci, maka yang zahir tetap hukumnya suci karena menganggap aslinya air itu suci. Ya. Jadi tidak bisa dikategorikan berubah sampai benar-benar diketahui ada hal yang membuat berubah dari najisnya. Itu yang disebutkan di buku ya. Iya. Ada satu lagi masalah penting juga. Ada satu masalah penting disebutkan di buku ya juga. Dinukil oleh Imam Abu Makhromah. Abu Makhromah ini dua ya. Ada Syekh Umar bin Makhromah, ada Abdullah bin Makhromah. Syekh Umar bin Abdullah bin Umar lagi. Kalau yang Abu Makhromah berarti Abdullahnya, sama-sama faqih. Disebutnya Abu Makhromah. Berarti Syekh Abdullahnya ya. Imam Abu Makhromah beliau menukil dikatakan Anis Samhudi dari Imam Samhudi. Ini penting dipakai juga apalagi khususnya di pondok-pondok. Pondok sini gimana? Pondok sini gimana? Wuduknya keran apa kolam? Keran. Oh, kalau keran mari. Ada wuduk kan pondok-pondok kolam biasanya ya, pakai kolam ya. Sarang masih kolam ya, kolam. Biasanya kan wudhu sampai mulai dari bersih sampai butek, ya kan? Basin tapi segala macam ya. Itu Imam Abu Makhromah beliau menyebutkan dari Imam As-Samhudi annahu la yadur taghayyurul ma bi ausakhil mutatahhirin. Tidak ada masalah berubahnya air dengan kotoran-kotorannya orang yang wudhu atau bersuci di kolam tersebut, ya. Wa in tolal mukus, walaupun lama tidak dikuras. Kan kotoran macam-macam itu. Ada yang suci, ada yang bil barokah semuanya. Tidak tahu dikuras. Lah ketika tidak pernah dikuras seperti itu, gimana hukumnya? Sah, tidak ada masalah menurut yang dinukil oleh Imam Abu Makhromah. Ini penting disebutkan. Kenapa? Karena langsung nyata. Iya. Jadi kalau pakai keran banyak, mari beres. Tapi di pondok-pondok yang apa namanya, yang lain masih pakai
Butek ngurus hukum gimana? Tidak ada masalah ya. Itu yang dinukil oleh Imam Abu Makhramah. Terus ada lagi sedikit masalah mumpung ngomongin yang air banyak juga. Ada masalah-masalah air yang ma'fu ya, baik itu di kecil atau yang besar. Kalau yang besar kecuali berubah, nanti itu kita sebutkan di yang air sedikit aja. Summa, kemudian inzalat taghayyur, apabila hilang perubahan tersebut pada air yang banyak ini ya. Inzalat taghayyuru, kalau air yang sedikit walaupun hilang perubahannya tetap dihukumi najis. Tapi kalau air yang banyak, inzalat taghayyur, apabila hilang perubahannya binafsihi, dengan sendirinya. Dengan sendirinya itu maksudnya gimana? Ya dengan hal-hal yang tidak ada pengaruh orang lain, seperti didiamkan, itu sendiri kan, hilang dengan sendirinya. Ataupun ketiup angin, kena angin-anginan, itu namanya termasuk hukum sendiri. Walaupun secara hukum kan bukan sendiri, itu hilangnya dengan angin, tapi itu dinamakan sendiri. Maksudnya tidak ada bifi'li fa'il, bukan dengan tindakannya orang yang melaksanakan pekerjaan ya. Au bima'in, ataupun hilangnya perubahan itu gara-gara ditambahi air. Bima'in berarti ada tambahan air. Baik air itu air yang memang mutlak, air yang memang bersih, ataupun tambahannya itu tambahan air mustakmal, atau bahkan tambahan air najis sekalipun. Ya. Jadi andai kata air itu ditambahkan jadi 2 kula, atau memang sudah 2 kula budak karena najis, berarti kan najis hukumnya. Kemudian dicori air lagi, air yang ditaruh ini gentong yang mustakmal. Ini gentong yang sudah dipakai wudhu sama orang, atau yang bahkan yang mutanajis juga disiramkan, ternyata ketika dicampur hilang budaknya, hilang perubahan najisnya, baunya tidak ada, hilang semuanya. Maka di dalam kasus seperti ini tohuro, hukumnya langsung berubah jadi najis. Hukumnya langsung berubah jadi suci, tohuro. Kenapa? Karena lizawali illati tanjis, karena hilangnya ilahnya kenajisan itu. Apa ilahnya najis? Karena taghir. Jadi air itu berubah jadi najis karena berubah ilahnya. Berarti ketika ilahnya hilang, hukumnya juga hilang. Karena al-hukmu taduru ma'al illah. Hukum itu berputar tergantung ilatnya, bukan tergantung hikmahnya. Ada ilat, ada hikmah ya. Ada ilat, ada hikmah. Itu perlu dibedakan. Monggo maju. Monggo. Ada ilat, ada hikmah. Kalau ilat itu bisa merubah hukum, tapi hikmah tidak bisa merubah hukum. Itu banyak kadang-kadang. Kalau ilat merubah hukum, kalau hikmah tidak. Sama kayak gini, orang itu diharamkan babi, kenapa? Kenapa? Ada ilahnya? Tidak ada. Amrun ta'abud itu tidak bisa dipikir. Lah, setelah tidak bisa dipikir, ulama membahas kenapa sih kok ada hukum begini, kemudian muncul hikmah alias faedah yang ketemu oleh pikiran logika manusia. Apa? Oh, ternyata hikmahnya karena di dalam cacing pita ada di dalam babi ada cacing pita. Itu bukan illah tapi hikmah. Andai kata hikmah itu hilang, hukum tidak bisa hilang. Tapi kalau ilahnya hilang, hukumnya hilang. Ilahnya hilang, hukumnya hilang. Ya. Tapi kalau hikmahnya hilang, hukum tidak. Makanya walaupun daging babi itu andai kata bisa diopen sampai derajat tertentu, itu cacing pitanya hilang, hukumnya tidak berubah jadi halal. Kenapa? Karena bukan karena cacing pita diharamkannya, tapi karena memang ada nas haram, tidak tahu apa. Amrun ta'abudi tadi itu. Berbeda dengan kayak contoh safar. Orang musafir. Musafir itu dihalalkan qosor dan jamak karena safarnya, karena safar towilnya, bukan karena capeknya. Hikmahnya capek, biar umumnya orang yang melaksanakan perjalanan itu capek sehingga dikasih rukhsah, tapi ilahnya karena melaksanakan perjalanan. Andai kata ada orang jalan tapi tidak capek, sama kayak sekarang kan 2 marhala ini, sini Jember tidak kesel belas. Kecuali Vespaan, Bu. Kesel. Vespaan kesel enggak? Orang di Jakarta 1000 kilo, enggak kesel. Belas enggak kesel. Naik pesawat, duduk tok, sampai. Tapi dia melaksanakan safar, ilahnya itu safar. Berarti hikmahnya hilang, tapi ilahnya tidak hilang, hikmahnya
hilang, berarti hukumnya tetap ada karena ilah. Ya. Berarti ketika hukum air besar, air banyak itu ilahnya karena taghayyur, berarti ketika taghayyurnya hilang, maka hilang juga hukum najisnya. Iya. Karena li zawali illati tanjis wa huwa at-taghyir. Ya. Berarti hukumnya langsung jadi suci. Berarti air banyak yang berubah, yang sudah jadi hukum najis ketika ditambahi dengan air ataupun hilang dengan sendirinya perubahan tersebut, maka hukumnya langsung berubah jadi suci. Kenapa? Karena hilang taghyirnya. Ya, hilang taghayyurnya dari itu. Au binahwi miskin, ataupun kalau memang berubahnya karena dikasih misik. Au bi khallin, ataupun karena tambahan cuka. Au bi turabin, ataupun karena turab. Fala, maka dalam 3 kasus ini tidak berubah hukum najisnya. Bau apa air yang ini kayak sekarang apa jenisnya di kolam itu kasih apa? Kaporit ya. Air dikasih kaporit hilang. Air banyak karena ada najis butek berubah, tapi kan yang di situ kan enggak hilang ya. Air najis dikasih kaporit sampai hilang itunya, sampai hilang budeknya atau baunya lain sebagainya. Berarti itu kan ada fi'il fa'il dan bukan dengan tambahan air, ya. Maka dalam kasus seperti itu ataupun tambahan mesik dikasih minyak wangi, tidak jadi harum tapi hanya hilang baunya, maka tidak jadi suci, tapi tetap dalam hukum najisnya, ya. Tetap dalam hukum najisnya. Kenapa? Karena ketika mandi hilang, tidak mandi bau. Dimandi hilang baunya, mandi. Ada orang tidak mandi, bau semprotan minyak wangi. Itu kan bukan hilang baunya, tapi ketutup sama aroma minyak wanginya. Nah sekarang air begitu juga, tidak nyindir sama siapa gitu. Tidak nyindir. Dulu di zamannya Habib Hasan Syatiri ada ngaji subuh. Jadi ya kalau di Rubat tuh habisnya sholat, wiritan, belum isyraq sudah selesai biasanya. Langsung ke halaqah taklim. Lah ada satu santri bangun kaset, ngelihat ternyata orang-orang dari masjid sudah bubar. Jadi cepet-cepetan ternyata ngelihat ke sarung, harus mandi. Ini kalau mandi tidak hadir Habib Hasan lebih takut ini medeni. Akhirnya hadir di halaqah. Ya, hadir di halaqah belum mandi. Hadir di halaqah belum mandi. Habib Hasan melihatnya dengan lain, pandangan kasar. Kata Habib Hasan, baru mulai katanya, ente kok ada yang bau nih ya? Ana sing durung adus kabeh mandi. Kayak ada yang belum mandi nih. Oh katanya yang satu santri bilang, ini Habib Hasan bukan nyuruh orang mandi, nyuruh saya tok saking gayane. Itu Habib Hasan, kalau saya tadi enggak. Karena saya enggak tahu yang mandi yang mana yang enggak. Terus jadi perubahan dengan mesik, dengan cuka ataupun dengan yang lainnya itu tidak menjadikan hukum najis hilang. Kenapa? Karena ada keraguan bahwasanya yang hilang itu najisnya hilang, taghyirnya itu hilang, apa hanya ketutup. Ya. Kadang kan ketutup. Sama kayak gini. Apa contoh paling gampang ya? Ngerti baju demek sama? Kalau baju tidak pati kering terus dipakai mamel ya. Baju mamel itu kan baunya tidak hilang. Kasih semprotan minyak wangi pertama. Dapat setengah jam mamel lagi itu baunya. Berarti kan itu ketika pakai nyemprot minyak wangi itu orang merasa sudah hilang sekarang. Padahal itu bukan hilang tapi hanya ketutup. Iya, kaos yang apa mamel itu. Kalau kita di Sukabumi dulu jawabnya demek. Mamel ya, mamel. Kaos mamel kan tidak bisa hilang. Gimana caranya? Ya cucian harus. Nah, sekarang air begitu juga. Ketika air itu hanya ditambahi sesuatu, maka tidak diyakini hilangnya, tapi hanya diyakini tertutupnya, maka hukumnya tidak hilang. Ya. Tapi gini, ada disebutkan di Bishul Karim juga, walau taghayyara ba'dul ma'il katsir binajisin fal mutaghayyir najisun. Wa kadza ghairul mutaghayyir in lam yablugh kullataini wa illa fatahir. Ya. Apabila ada satu air, ternyata air itu
tidak berubah secara keseluruhan. Jadi satu wadah itu tidak rubah semuanya, cuma hanya di sebagian tempat tok hilangnya, berubahnya. Katakan ada satu kolam. Kolam ini ada orang keluar darah netes ke sana, sehingga kan yang daerah sini ada merahnya. Maka di situ dikatakan yang najis hanya yang berubah, yang bersih tetap dalam hukum bersihnya. Iya, itu kalau airnya 2 kula. Tapi kalau airnya tidak 2 kula, berarti hukumnya semuanya najis karena bimulaqatin najasah. Ya nyetrum najisnya. Nyetrum najisnya kalau belum 2 kula. Tapi kalau sudah 2 kula, airnya tidak nyetrum. Apa namanya? Najisnya enggak nyetrum. Itu Surah Karim itu disebutkan ya. Terus tapi dalam masalah turab itu ada pembahasan panjang ya, ada khilaf. Disebutkan di syarahnya Minhaj ada, insyaallah nyari syarah Minhaj apa aja ada, di Mughni ada. Jadi kalau dengan turab itu ada pembahasan sendiri. Ada sebagian ulama yang mengatakan kalau dengan turab itu tidak najis, tidak apa-apa. Andai kata misal air kena najis, budak sudah berubah karena najis, terus ditambahi air, iya masuk. Kenapa? Di antara ilahnya, di antara sebagian ulama menyebutkan karena ada khususiat di dalam debu turab itu yang tidak dimiliki dari yang lainnya, sehingga istilah kita, zat najis itu bisa keserap sama tanah. Makanya ada sebagian ulama mengatakan andai kata air 2 kula yang najis itu dicemplungi debu, dicemplungi tanah, terus hilang taghayyurnya, maka hukumnya berubah jadi suci. Menurut sebagian ulama. Kenapa? Karena ngambil istidlal juga diantaranya dengan najis mughalladah. Najis mughalladah itu kan mau dengan rinso, dengan apapun tidak bisa, harus dengan tanah karena ada khususiat tanah di situ. Ya, makanya di dalam masalah turab itu ada sebagian qaul yang mengatakan boleh. Iya. Wadunahuma, kemudian wadunahuma, adapun yang dunal kullatain dari air ya. Dunal kullatain yanjusu, maka hukumnya dia menjadi najis bimujarrodi mulaqatin najasa. Mujarrad itu hanya sekedar, walaupun hanya dengan sekedar mulaqatin najasa, bersinggungan, bersentuhan dengan najis ya. Wa in lam yataghayyar, walaupun tidak berubah. Berarti air sedikit walaupun tidak berubah langsung hilang. Hukum sucinya berubah jadi najis ya. Hukum berubah jadi najis. Nah, ini yang memang di kita rada repot itu hukum. Di masalah kita agak repot itu hukum ini. Hukum air sedikit pokoknya kesentuh najis apapun juga harus najis ya. Imam Ibnu Hajar itu menyebutkan waqtara katsiruna. Ini ana nukil dari syarahnya Umdah di Haib Ali bin Sagaf Al-Jufri. Beliau nulis gini, qala Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar nulis, iya, beliau nukil dari Imam Ibnu Hajar. Waqtara katsiruna min ashabina madhhab Malik. Banyak di antara ulama-ulama dan ashab kita, maksudnya sahib di madhab Malik, madhab Syafi'i, beliau-beliau dalam masalah ini memilih madhabnya Imam Malik. Madhabnya Imam Malik apa? Annal ma'la yanjus mutlaqon. Air itu tidak bisa dihukumi najis illa bitaghayyur, kecuali kalau sudah berubah. Jadi intinya enak Imam Malik. Pokoknya airku sampai lihat tidak berubah, pakai boleh. Kalau air itu sudah berubah, baru najis. Mau sedikit mau banyak tidak ada bedanya. Enak ini ya. Enak. Wa ka'annahum, kata beliau Imam Ibnu Hajar, nih masih omongannya Imam Ibnu Hajar. Wa ka'annahum nadharu litashil 'alan nas. Ka'annahum, kata Imam Ibnu Hajar, sepertinya mereka ini para ulama yang ngambil pendapat ini untuk memudahkan orang-orang. Iya, biar gampang sudah manusia. Wa illa, kalau bukan karena ngelihat biar orang itu tidak ruwet, tidak repot, orang-orang awam apalagi, kata beliau, wa illa, kalau memang bukan karena ngelihat itu, faddalilu sorihun. Kata Imam Ibnu Hajar ini, dalilnya kayaknya sudah terlalu sangat jelas fit tafsil, dalam masalah tafsilnya. Kan kalau di madhab kita kan dibedakan, kalau air hadis lain Rasulullah SAW rasanya, maka hukumnya langsung berubah jadi najis. Kemudian sama ulama
gabungkan hukum ini gimana? Berarti hukumnya air itu kalau sudah 2 kula tidak bisa jadi najis kecuali dengan berubah. Berarti mafhumnya, andai kata air itu tidak 2 kula, berarti langsung najis kalau kena najis. Itu diambil dari mafhumnya. Makanya kata Imam Ibnu Hajar, dalilnya sudah sangat-sangat jelas. Dalilnya sudah sangat jelas bahwasanya hukumnya sebetulnya yang tepat Imam Syafi'i. Maksudnya seperti Imam Syafi'i, tapi mereka mengambil pendapatnya taklid kepada Imam Malik hanya, ini perlu digarisbawahi, hanya dengan alasan bahwasannya itu menggampangkan orang-orang. Wes. Nah, mau bahas sedikit di sini. Bahas sedikit. Omongannya Imam Ibnu Hajar ini dirot sama Habib Ali bin Segaf Al-Jufri di kitabnya, di syarahnya Umdahnya. Kata Habib Ali bin Segaf Al-Jufri, beliau bilang gitu. Kata siapa? Imam Ibnu Hajar kok bisa ngomong alasannya mereka taklid hanya karena gampangan orang? Enggak, dalilnya juga jelas juga. Akhirnya beliau jelaskan dalilnya bahwasanya ini begini kenapa mereka taklid Imam Malik, karena dalilnya juga kuat. Berarti mereka ngikut pendapatnya Imam Malik bukan karena hanya cuma menggampangkan orang, tapi memang dalilnya juga kuat. Nah, kata Habib Ali bin Segaf Al-Jufri, ya, kalau Anda bilangnya Syarah Umdah Al-Jufri gitu, berarti Habib Ali bin Segaf Al-Jufri. Katanya Habib Al-Jufri ini bilang, berarti orang yang ikut Imam Malik itu berdasarkan dalil, ikut Imam Syafi'i juga berdasarkan dalil, bukan karena gampang-gampangan toh. Ya. Cuma tetap sebagai madhab Syafi'i, jangan hanya melihat gampangnya orang. Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu dalam kalamnya beliau mengatakan, laulal haya ma'as salaf laqallatu malikan fil miyah, kata Imam Haddad. Sekelas Abdullah Haddad beliau bilang, kalau bukan malu sama aslafnya kita, kata beliau, saya ini condong untuk ikut pendapatnya Imam Malik dalam urusan air. Air itu enak di Imam Malik, pokoknya gak budak, gak kotor, gak najis, pakai, boleh sudah. Berarti mau biar nyemplung lagi apa, tidak ada masalah. Itu bisa dipakai kalau memang dalam keadaan darurat, monggo pakai Imam Malik. Hampir ke SPBU kadang-kadang tidak nemu air jeding kayak gini, pakai enggak? Ojo mumet, bismillah, Imam Malik boleh kok. Ya, tapi dengan syaratnya taklid, tidak langsung asal-asalan gitu. Ya. Tapi tetap Imam Haddad, bahkan kalau disyarahi sama sebagian ulama, Imam Haddad itu andai kata Imam Haddad itu tidak ngikut taklid sama imam manapun, Imam Haddad itu sudah pantas jadi mujtahid mutlak. Itu saja masih ada tendensi akhlak adab sama orang tua, salaf. Apalagi yang sekelas bawahnya Imam Haddad, terus moro-moro taklid cana kali ini arena gitu. Nah, jadi walaupun itu ada dalilnya, tapi Imam Haddad tetap memilih untuk pakai pendapatnya Imam Syafi'i. Ya. Nah, di buku di sini katsirun minas sahabah wa ghairihim. Banyak sahabat itu, andai kata hadis itu munqati, hadis itu dari tabi'in langsung ilan nabi, itu kan tidak sah. Termasuk ada illatud dha'af itu. Ada kalau hadis tabi'in tiba-tiba an Nabi SAW itu diragukan dari siapa ini. Tapi kalau yang ngomong itu Imam Ibnul Musayyib sah. Kenapa? Karena mesti dengar dari mertuanya. Iya. Mantu yang Masya Allah sama mertua jarang kok. Ibnu Musayyib. Di antaranya wa Ikrimah, wa Malik, dan juga Imam Malik, wal Auza'i, was Tsauri, ya. Kenapa mereka memakai seperti itu? Disebutkan sama dalilnya sama beliau, di antaranya liqaulihi alaihi salam, karena ada hadis juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqal ma'u tahuron. Air itu diciptakan dalam keadaan suci, dalam sifat suci air itu. La yunajjisuhu illa ma ghalaba ala ta'mihi aw launihi aw rihihi. Tidak bisa membuat dia najis kecuali yang mengalahkan kepada dia, maksudnya yang berubah warnanya, baunya atau. Nah, kalau dalilnya ini berarti kan mau air banyak, air sedikit tidak ada pengaruhnya. Ya. Ya. Itu hanya sekedar tambahan info. Jadi air yang kurang dari 2 kula, jadi apa kembali tadi itu taklidnya Imam Malik itu bukan karena asal mengikut tashilin nas ya, tapi memang kuatid dalil ya, karena kuat dalilnya. Wa in lam wa dunahuma, dan adapun air yang di bawah 2 kula langsung menjadi najis dengan mujarrad mulaqah
najasah. Wa in lam yataghayyar, walaupun tidak berubah sama sekali. Walaupun tidak berubah sama sekali. Ya. Illa ada sedikit tambahan lagi. Yang dibilang banyak terus tidak pengaruh hanya kesentuhan najis kecuali dengan berubah, itu hanya ya, hanya air. Tapi kalau ma'e, benda cair, hukumnya sama seperti air sedikit. Kejatuhan najis ya langsung najis. Itu ma'e. Kenapa? Dikatakan oleh ulama, perbedaannya antara ma'ul katsir dengan ma'iul katsir itu adalah kalau al-ma'ul katsir ya syukul ihtiras. Susah untuk dijaga, tidak kena najis. Tapi kalau ma'e sebanyak apapun insya Allah lebih gampang jaga. Kan ya, minyak satu katakan 200 liter, 300 liter insya Allah ditutup, makanya lebih gampang. Tapi andai kata tidak andai kata ma'e itu kena najis, ya kalau secara hukum zahir yang umum ya tidak bisa jadi najis semua. Jadi andai kata minyak goreng itu kecemplungan minyak goreng, plung, mari wis buang. Ya, tapi ada kita pernah itu ada di mana? Syarahnya Tuhfah. Syarahnya Tuhfah juga ada di Mughni kalau enggak salah. Syarahnya Tuhfah ada cara ngakali ma'e yang kena najis. Jadi kalau ada ma'e kena najis, supaya tidak terbuang semuanya itu ada caranya. Iya. Jadi berhubungan sama nanti dibuat tutupnya menyempit, ini nanti bagian sini menyempit, nanti akhirnya ada keluar dan lain sebagainya. Itu ada di syarahnya Tuhfah. Ya, insyaallah ada di situ. Atau Mughni juga ada. Terus wa in lam yataghayyar illa, kecuali an yaqa fihi najisun, kecuali apabila terjatuh kepada air yang sedikit tadi itu najis memang, la yarahul basar, tapi najisnya tidak terlihat oleh mata, alias tidak bisa dengan pandangan normal. Pandangan normalnya orang tidak kelihatan, berarti najisnya sangat kecil sekali atau sangat-sangat tidak kelihatan. Maka dalam kasus seperti ini walaupun kita tahu ada najis yang tersentuh tapi tidak dihukumi najis. Kalau di sebagian kitab disebutnya alladzi la yudrikuhat torf, yang tidak bisa mampu dipandang oleh at-torfu, kebelatan mata ini biasa ya. Dan itu hitungannya al-basarul mu'tadil, hitungannya matanya orang normal. Matanya orang normal ya. Walaupun najis yang tidak terlihatnya ini di banyak tempat. Andai kata itu dikumpulkan jadi kelihatan. Contoh, kolam. Banyak lalat. Lalat ini pindahan dari sapi tank katakan ya. Lalat dari sapi tank rombongan. Karena digesu, pindah ke atasnya kolam. Ini kan kakinya mereka semua bawa najis. Di mata kita tidak mungkin kelihatan. Bawa ngelihat itu ada najis. Tapi kakinya sudah jelas bawa najis. Pindah ke atasnya kolam. Itu kan semua tidak kelihatan. Tapi andai kata itu dikumpulkan jadi satu, kaki-kakinya lalat itu semua kan mesti besar, jadi kelihatan. Nah, kan dikatakan walaupun itu berpindah banyak tempat, tapi selama najisnya satu persatu tidak terlihat, maka hukumnya seperti hukum tidak terlihat. Jadi tidak najis yang seperti itu. Ya. Nah, dan hitungannya adalah hitungan al-mu'tadil, hitungan pandangan mata yang normal. Andai kata ada orang yang bisa ngelihat kayak mikroskop, kelihatan, tetap tidak najis. Bagi dia pun tidak najis, apalagi bagi orang. Dan itu ada pandangan-pandangan mata yang seperti itu. Makanya di syarahnya Qatrun Nada, iya, syarahnya Qatrun Nada itu ada syair, ada sebuah syair. Syair itu ngomongkan gini. Syair itu ngomongkan burung yang terbang. Jadi burung terbang gitu. Itu beliau ngomong pakai syair, dan syairnya ngomongkan hitungannya burung yang terbang tadi. Jadi di depan satu, di segini-segini, ini sekian-sekian, yang jumlahnya sampai 99. Pas. Itu orang-orang nggak ada yang bisa ngitung padahal, tapi beliau bisa ngitung. Kenapa? Saking cepat titisnya pandangan. Nah, andai kata ada orang seperti itu terus bisa ngelihat kakinya lalat yang kelihatan najis, bagi dia pun walaupun kelihatan tetap tidak
najis karena hitungannya adalah at-tarful mu'tadil atau al-basarul mu'tadil, ya. Walaupun sekiranya dikumpulkan juga enggak sekiranya dikumpulkan tetap kelihatan, tetap enggak dihukumi kelihatan, ya. Alladzi la yarahul basar. Itu tadi contohnya tadi itu yang disebutkan Imam Bajuri, di antara contohnya itu. Ataupun apabila yang kejatuhan kepada air itu benda yang awalnya hukumnya najis tapi maitatun, maitatun la damalaha sa'il, atau apabila yang terjatuh ke air itu adalah bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir. Jadi punya darah atau tidak punya darah, atau punya darah tapi darahnya tidak mengalir. Apabila kejatuhan di kejatuhan di air, ketika air itu sedikit maka hukumnya ma'fu, tidak ada masalah, ya. Kadzubabin, seperti dzubab, seperti lalat, laler, ya. La damalaha sa'ilun, karena lalat itu tidak punya tidak punya darah yang mengalir, ya, tidak punya darah yang mengalir sama sekali, tidak punya, ya. Kapan dibilang tidak mengalir? Saya Mesir kambing itu darahnya ngalir apa enggak? Hah? Kalau tidak sebelah kan tidak ngalir, tidak tahu. Makanya hukum ngalir itu bukan dilihat dari hidupnya, tapi inda syakki udwin minha, ketika dipotong bagian tubuhnya. Ketika ada bagian tubuhnya dipotong ternyata ada darah yang ngalir, itu hukumnya hukum ngalir, ya. Berarti bukan dalam keadaan hidup dilihatnya, tapi dalam keadaan mati, ya. Walaupun taghaddad bidam, walaupun minumnya binatang itu minum darah, tetap hukumnya bukan hukum yang diminum, tapi hukum yang ada pada badannya. Nyamuk, andai kata ada nyamuk minum dari gelas 2 hari habis, itu misal 1 gelas darah diminum sama nyamuk 2 hari habis, misal ini contoh, 2 hari habis. Kalau dikatakan yang dia minum kan berarti andai kata disiram juga mengalir ini, andai kata tumpah kan mengalir. Tapi ketika nyamuk itu berarti hukumnya hukum nyamuk ngalir apa enggak darahnya? Berarti hukumnya enggak ngalir, walaupun dia bisa menghabiskan sesuatu yang bisa, darah yang bisa mengalir sekalipun, iya, seperti nyamuk dan lain sebagainya. Apalagi yang ngisep darah itu, Pak? Kalau di sungai itu biasanya lintah darah ngalir enggak? Ngalir enggak? Enggak tahu. Ada darahnya. Hah? Enggak ada darahnya. Walaupun ngisep darah. Ono bos mengalir. Hah? Ono yang mengalir. Jadi andai kata dia makan atau minum darah tapi badannya tidak mengandung darah yang mengalir, maka hukumnya hukum bangkai yang tidak mengalir. Jadi jatuh ke air ya tidak ada masalah dalam hukumnya. Iya. Terus, andai kata gini sekarang, contoh lagi masalah. Andai kata ada binatang yang biasanya binatang itu darahnya tidak ngalir, ternyata kita nemu apa contohnya? Nyamuk lah katakan ya, atau lalat. Lalat itu kan biasanya keluar darah terus ada merah sedikit toh. Ternyata kita nemu lalat saking besarnya sampai ketika dipencet tuh ngalir darah banyak. Ya. Dalam hukum seperti itu, hukumnya tetap dihukumi sama seperti lalat yang normal biasa, iya, karena apa kaidah? Syadzul jinsi apa? Syadzul jinsi yulhaqu bi aslihi, ya. Syadzul jinsi yulhaqu bi ghalibih. Jenis yang nyeleneh, jenis yang tidak seperti normal biasanya, maka akan diikutkan hukumnya dengan umumnya. Jadi umumnya lalat itu darahnya tidak ngalir. Andai kata kita nemu darah lalat yang ternyata ngalir, hukumnya seperti tidak ngalir. Jadi jangan bingung, lalat tidak ngalir, sudah ketemu model kayak gimana tidak ngalir, ya. Apa nih? Syadzul jinsi yulhaqu bi ghalibih. Itu kaidah itu. Jadi kaidah mengatakan seperti itu. Jadi andai kata nemu apa-apa yang bingung, sampai miripnya sama siapa ini biasanya modelnya? Kok beda sama terus dalilnya apa? Kenapa kok maitatun ladamalaha sa'ilun itu tidak menjadi najis? Kan itu bangkai. Nah, karena dalam hadis
Dalam hadis yang ma'ruf ya, idza waqa'a dzubab fi syarabi ahadikum wa fi riwayah fi ina'i ahadikum. Ya, wa fi riwayah fi ina'i ahadikum. Apabila terjatuh atau nempel lalat nenggelamkannya, ditambar celupnya. Jadi kalau ada lalat nempel atau mau misalnya sudah separuh mati atau celupkan, ya. Tetap disunnahkan untuk mencelupkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan fa inna fi ahadi janahaihi daun wa fil akhari dawa. Karena ada di sayap salah satunya itu racun, aisumun, daun itu penyakit, dan di sayap yang satunya ada penawarnya, ada obatnya. Berarti celupkan aman, ya. Nah, di situ diambil hukum sama ulama, kalau orang mencelupkan lalat, umumnya lalat itu pasti mati. Lah kalau mati itu bisa membawa najis, dan Rasulullah SAW mengatakan syarabi ahadikum, minuman, dan minuman kan tidak ada orang minum pakai 2 gula. Orang minum di kolam kan enggak. Sehingga jelas itu omongannya Nabi untuk air yang sedikit. Lah ketika air itu sedikit, kemudian Nabi Muhammad nyuruh nyelepkan, tambah dicelepkan, berarti kan membunuh lalat, berarti membuat bangkai ada di dalam minuman. Maka di situ Rasulullah SAW mengajarkan bahwasanya air sedikit itu tidak jadi najis kalau kejatuhan binatang yang tidak darahnya ngalir, berarti boleh dicelupkan lagi, ya. Makanya ketika nemu binatang-binatang yang semacam itu, maka dicelupkan, bukan dicelupkan saja, hukumnya tidak jadi najis. Lihat, perlu hadis itu hukum fin najisnya, ya. Fin najis, la fil ghamsi kalau sama ulama disebutkan. Hadis itu bisa diambil qiyas dalam masalah bangkainya, tapi bukan nyelupkannya. Jadi kalau ada binatang lain jangan sampai celupkan karena niru lalat. Karena khususiatnya lalat di satu sisi ada racun, di satu sisi yang jadi kalau ada cecek katakan ya. Cecek kan enggak ngalir darahnya ya. Cecek celup. Enggak. Kan katanya lalat disuruh enggak. Disunnahkannya itu dalam urusan bangkainya. Maksudnya disesuaikan hukumnya itu dalam urusan bangkainya, bukan dalam urusan mencelupkannya. Jadi mencelupkannya itu hanya dalam urusan lalat ya. Kiasnya itu dalam urusan yang tidak punya darah ngalir. Nah, jadi karena itu ada hadis langsung dari Rasulullah SAW ya. Kemudian apa tadi? Ilahnya di situ. Hukum yang diambil dari situ ya. Dan Rasulullah SAW nyuruh, berarti ada hikmah di situ dalam urusan hukum air yang tidak ngalirnya. Andai kata nemu binatang yang bingung, ini ngalir apa enggak? Lintah tadi gimana? Ngalir apa enggak? Ngalir. Betul. Ikut Ibnu Hajar. Tadi sudah ada khilaf Romli, Imam Ibnu Hajar Romli. Andai kata kita bingung, ini ngalir apa enggak ngalir? Enggak ngalir gimana? Ya. Maka dihukumi sebagai hukum yang tidak ngalir. Ya, andai kata ada khilaf, maka hukumnya tidak usah perlu dibelah. Ya, itu menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi menurut Imam Ghazali sama Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari sama Imam Romli, beliau mengatakan perlu dibelah. Jadi kalau bingung, cobaan. Seret dibelah. Kalau ada ngalir. Nah, tapi kata Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan tidak perlu dibelah. Jadi dihukumi langsung tidak najis gitu. Lai salah hadamun sa'il. Langsung dihukumi tidak ada darah yang ngalir gitu saja. Iya. Maka di sini dikatakan kadzubabin wa nahwihi, seperti dzubab atau yang lainnya. Tapi dengan catatan ya, dengan 2 syarat. Syaratnya itu tadi syaratnya tadi airnya tidak berubah. An la yughayyirul ma' pertama. Syaratnya dicelupkan tadi itu ataupun yang punya darah yang tidak ngalir tadi itu tidak sampai ngerubah air. Kalau masuk tapi ternyata airnya berubah baunya atau berubah warnanya, dicelupkan nyamuk ternyata budak, maka tidak bisa. Iya, jadi tetap hukum berubah. Jadi hukum tidak menjadi najis itu kalau mulakoh tok tapi tidak sampai ngerubah. Ya, itu syarat yang pertama. Dan yang syarat yang kedua, an la yakunan najis mughalladhah. Bukan termasuk najis mughalladhah menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi kalau Imam Romli beliau mengatakan enggak, mughalladhah pun boleh, ya. Mughalladhah pun boleh kata Imam Ibnu Hajar, kata Imam Romli. Ya, terus
fala yadur, maka yang tidak memiliki darah yang ngalir itu fala yadur, tidak ada bahaya, maksudnya tidak ada masalah, boleh-boleh saja ya. Wasawaun al-jari warraqid, dan hukum seperti ini sama hukumnya baik pada air yang jari, air yang ngalir ataupun air yang raqid menggenang ya, hukumnya sama. Ini pendapat yang asoh. Kok di Minhaj disebutkan ini pendapat yang asoh ya, pendapat yang asoh. Pendapat yang muqabilul asoh annal jari la yatanajjas illa in taghayyara. Ada sebagian ulama pendapatnya mengatakan begini, hukum jari, hukum yang ngalir itu sama seperti hukum kasir. Walaupun air jari itu sedikit, ya misalnya ada selang ngalir kecil, maka hukum jari itu sama seperti hukum kasir. Jadi tidak menjadi najis kecuali kalau berubah. Ada sebagian ulama mengatakan itu, tapi muqabil asoh, pendapat yang asoh. Makanya kan sebagian tempat disuruh ngalirkan kan ya. Kadang ada sebagian pondok-pondok kan airnya wadahnya kecil tapi disuruh ngalirkan, dibuat. Kenapa? Karena pakai pendapat yang ini, bahwasanya air yang jari itu hukumnya sama seperti hukum air banyak ya. Tapi perlu diketahui, air yang jari ini yang pendapat yang mau tambah, air yang jari, air yang ngalir itu hukumnya bukan dengan keseluruhan aliran, tapi hukumnya dengan jiryah. Apa jiryah nih? Satu kali apa namanya? Air itu kalau biur kan gitu, air itu kan walaupun sungai tapi kan satu kali apa yang namanya? Gelombang. Itu beda nih kepala sekolah. Dengan gelombang berarti sungai itu dihitungnya bukan sungai semuanya, tapi hitungannya khusus per jiryah. Iya, itu disebutkan sama Imam Bajuri, disebutkan sama ulama-ulama banyak. Iya, jadi sungai itu setiap hukumnya dihukumi per gelombang ya, hukumnya per gelombang. Jadi per gelombang itu walaupun secara kasat mata itu nyambung satu sama lain, tapi secara hukum fikihnya dia hukum sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri. Walaupun fil his dalam pandangan kasat mata itu nyambung semuanya. Kenapa? Karena kata para ulama, setiap gelombang itu tolibatun lima qablaha haribatun amma ba'daha. Seakan-akan kalau gelombang itu kan gini, air itu kan gini, ini kan nyambung semuanya, tapi secara hukum fikih ini sendiri, yang ini ngejar yang depan dikejar sama yang belakang, itu mesti begitu. Jadi hukumnya sendiri-sendiri. Jadi andai kata satu gelombang itu ternyata gelombangnya kita bilang kecil, selokan, itu kan ngalir terus, tapi kan setiap aliran kecil, berarti hukumnya masing-masing. Andai kata itu selokan kecil, berarti setiap gelombang ya dihukumi kena najis. Lah ini ada untung ruginya di situ. Kenapa? Karena kalau tidak dihukumi seperti itu, andai kata ini berubah, berarti kan najis semua. Tapi tidak. Berarti kalau ada mas kumambang yang ngambang di sana, yang najis hanya ini toh. Berarti yang setelahnya boleh dipakai. Berarti kalau di sungai, kalau ini tidak dipakai hukum gini kan bingung kan? Tidak, tetap pakai sendiri. Jadi semuanya tidak najis, hanya yang ada najisnya itu yang dihukumi najis ya. Kecuali kalau memang satu gelombang itu besar sampai 2 kula, sungai besar sekali. Jadi satu gelombang sangat besar. Berarti ya hitungan 2 kula semuanya ya. Berarti ada masalah yang lebih ya rada ruwet sedikit kalau dicari hukumnya. Bukan cari hukumnya, kalau dipreteli. Andai kata najis itu mas kumambang, maksudnya najis itu ikut ngalir, berarti yang najis hanya yang ada emasnya, kan gitu. Tapi kalau najis itu diem, dialiri setiap genangan air, gelombang air, maka setiap gelombang air yang salaman sama najis ini berarti ikut. Paham? Jadi jiryah ini kan gini, semuanya sendiri-sendiri, kelompok-kelompok katakan, ini najis tetap ngkun tok. Diem. Berarti setiap yang najis, gimana? Semuanya najis. Jadi setiap yang lewati dia maka hukumnya hukum najis. Dan tapi tidak usah diruwetkan sampai nyari sungai terus sampai teliti. Enggak. Andai kata kelihatan ya sudah najis semuanya. Berarti cari yang lainnya atau disingkirkan, yang setelahnya baru bisa dipakai. Ya. Adapun yang tidak tahu sudah tidak ada hukumnya. Ya. Itu nah. Jadi setiap
sungai atau setiap air yang mengalir itu hukumnya bukan dalam satu kesatuan, tapi hanya di dalam hukum setiap jiryah bahasa Arabnya. Iya. Lah, setiap jiryah tadi itu kan kalau memang najisnya diem, kan setiap jiryah jadi najis. Itu bisa menjadi tidak najis kalau nanti ngumpul di satu tempat. Jadi andai kata jiryah selokan kecil, ngumpulnya ke sungai yang besar atau ke laut, ya begitu ngumpul jadi dua kulah, ya berarti jadi suci. Karena kan suci itu tidak bisa dilihat dengan itu, tapi harus bisa ketika dia berubah. Berarti ketika dia jiryah, hukumnya hukum jiryah. Ketika sudah ngumpul, ya berarti hukum dua kulah kalau memang sampai dua kulah. Ya itu sawa'un fil jari war raqid, baik itu air ngalir ataupun air yang menggenang. Ya itu semuanya hukum jiryah. Makanya ada satu teka-teki kalau ada kitabnya, kitab belus, kitab teka-teki dalam bahasa fikih, ada teka-teki nahwu, ada teka-teki fikih, satu teka-teki, ada kita punya air yang ribuan kulah, bukan dua kulah tok, ribuan kulah, airnya tidak berubah tapi hukumnya najis. Apa? Ya air tadi itu, air selokan yang panjang ribuan kilo, ribuan kulah, tapi melewati najis yang diam. Jadi ketika lewat semua jiryahnya jadi najis, tapi ketika berkumpul lain lagi. Ya, itu satu teka-teki. Air ribuan kulah tidak berubah tapi hukumnya najis. Apa itu? Ya ketika jiryahnya tidak sampai dua kulah. Ketika jiryahnya dua kulah ya selesai, tidak ada masalah selama dia tidak berubah. Ya, sawa'un fil jari war raqid fa in kusira wallahu a'lam bishawab. Kamera ini. Bismillah. Hah? Oh enggak. Sampai mana ini? Sampai mana ini? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa? Halaman 12. Oh iya. Summa qala ya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Summa qala, kemudian beliau berkata, istasyara al-habibu marratan ba'dha ashabi fi tab'i salatin. Habib Istasyara Muhammad bin Idrus Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi bin Idrus Al-Habsyi. Al-Habib Muhammad bin Idrus bermusyawarah marratan pada satu kesempatan ba'dha ashabihi ke sebagian muridnya fi tab'i risalatin, mengenai mencetak sebuah risalah. Fawa faquhu, maka mereka mensetujui beliau, wa kuntu ghaiban, dan saya sedang tidak hadir di saat beliau bermusyawarah. Falamma hadartu, maka di saat saya hadir, istasyarani, beliau bermusyawarah kepadaku. Faqultu lahu, maka aku berujar kepada beliau, ma aqulu laka illa maqala as-sahabiyyu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma aqulu laka, aku tidak berpendapat kepada jenengan illa maqala sahabi, kecuali pendapat yang dikemukakan oleh salah seorang sahabat pada Nabi SAW. Lama nazala bi Badrin, di saat beliau singgah berhenti. Di saat beliau singgah di Badar, khalfal bi'ri, di belakang sumur. Wa qala lahu, dan beliau berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in kana nazala ilaika syai'un min rabbika fadaka. Jika turun kepadamu sesuatu dari Tuhanmu, fadaka, maka itulah pendapatnya. Wa illa, dan jika tidak, farra'yu, maka pendapat yang tepat, an-nahlufa,
hendaknya kita meninggalkan Nukhallif. Iya tuh. bukan Khala ya yakhluf ya, nakhluf tuh. anak lupa hendaknya kita meninggalkan albiro sumur waro'ana di belakang kita hatta la yataqaddama al-adu sehingga musuh tidak mendahuluinya hatta la yataqaddama al-adu ilaiha sehingga musuh tidak mendahuluinya fawa faqa al-habibu ridwanullahi alaihi ala ma ra'aitu. Lalu Habib Muhammad bin Idrus ridwanullahi alaihi menyetujui pendapat yang saya kemukakan au kamakol. Ini berkaitan dengan omongan sebelumnya ya. Omongan sebelumnya kan setiap orang kaya atau orang punya jabatan atau orang punya kedudukan itu hendaknya punya orang yang bisa dimusyawarahi ya. Walaupun orang alim sekalipun tetap kalau bisa punya orang yang musyawarahi. Ini di sini beliau ngomong. Kemudian beliau cerita bahwasanya dulu gurunya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi beliau musyawarah sama sahib-sahibnya untuk nyetak satu misal beliau punya risalah mau dicetak gimana enaknya, disebarkan gimana. Maka sahabat-sahabat yang di situ bilang ya cocok, bismillah jalan ya. Saya tidak ada ketika itu, ketika saya ada maka beliau musyawarah lagi ke saya. Berarti kan saking hebatnya beliau musyawarah, bahkan sama murid musyawarah. Dan musyawarah itu tidak menunjukkan lemahnya akalnya orang yang bermusyawarah, tapi malah menunjukkan hebatnya akalnya. Rasulullah, sekelas Rasulullah, apa yang kurang? Rasulullah masih diperintahkan wasyawirhum fil amr, suruh musyawarah. Iya. Maka ketika beliau dimusyawarahi, Habib Alwi Muhammad Tahil Haddad dimusyawarahi, beliau bilang gini, ya kalau jawaban saya ya sama seperti jawabannya sahabat ya Rasulullah. Dulu Rasulullah itu ketika perang Badar, ini ngomongin musyawarah ya. Rasulullah SAW itu di medan Badar, misalnya andai kata ini kan udwatid dunya, udwatil quswa. Sahabat tuh dari Madinah udwatid dunya, musyrikin udwatil quswa di belakang sini. Lah sahabat ketika sama Rasulullah mulai masuk ke area Badar, ketika di area sumur-sumur di Badar, Rasulullah SAW itu ketika masuk pertama berhenti menentukan posisi di sumur terdekat. Jadi bukan sumur yang tengah agak mendekat ke jauh. Rasulullah SAW itu berhentinya di sumur yang terdekat. Jadi andai kata ini medan tempur Badar. Ini udwatil quswa, ini udwatid dunia. Malam itu Rasulullah SAW masuk ke medan. Nah, masuk ke medan sudah nyuruh Sayyidina Ali sama Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas atau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ya, nyuruh untuk cari info ada musuh enggak ada, masuk akhirnya Rasulullah. Lah ketika Rasulullah SAW masuk itu di sumur terdekat, bukan sumur yang jauh. Rasulullah ketika duduk, sahabat Sayyidina Khabbab Ibnul Munzir. Sayyidina Khabbab tanya, "Ya Rasulullah, ini akhlaknya Sayyidina Khabbab ya. Ini kata beliau, saya niru Sayyidina Khabbab saja ya Rasulullah. Ya wahai Sayyid Habib, saya niru beliau aja." Gimana Sayyidina Khabbab? Sayyidina Khabbab itu tanya, "Ya Rasulullah, hada ma nazalallahu bika am hadar ra'yu wal makidah?" Kata Sayyidina Khabbab, "Ya Rasulullah, panjenengan milih di sini karena memang tuntunan Allah untuk berhenti di sini apa siasat perang? Kalau memang ini ketentuan Allah, saya tidak berani ngomong. Sudah lakoni, mau kelihatan cocok tidak cocok, siap lakoni. Tapi kalau Rasulullah jawab itu al-harbu war-ra'yu wal makidah, ini hanya siasat strategi perang, maka kayaknya siasat saya bukan di sini tapi yang lebih jauh ya Rasulullah." Ya. Makanya Rasulullah bilang, "La, ini bukan perintah dari Allah untuk di sini, tapi ini adalah strategi perang." Maka kata Sayyidina Khabbab, beliau bilang, "Ya Rasulullah, sebaiknya jangan di sini, tapi sumur ini kita belakangi, kita tinggalkan sumur di belakang sehingga kita ngambil sumur terjauh, sehingga ketika musuh datang tidak punya sumur. Ini kita tutup nanti sumur-sumur yang belakang, kita sisakan satu yang buat kita bikin telaga, bukan apa? Kotaan sumur gitu, bikin jedingan Lumbang ya, pakai buat minum, sehingga mereka tidak punya." Akhirnya dituruti sama Nabi Muhammad SAW. Lah di situ sampai ada riwayat mengatakan malaikat Jibril turun bilang ar-ra'yu hubab. Ya Rasulullah, pendapat yang pas memang pendapatnya Sayyidina Khabbab ya, Sayyidina Khabbab. Jadi sehingga dituruti sama Rasulullah SAW. Lah di sini beliau seakan-akan ngasih isyarat, "Beb, itu memang panjenengan memang sudah dapat isyarat dari Allah untuk nyetak apa? Hanya butuh pendapat gimana?"
Kalau memang itu dari Allah ya sudah, saya tidak berani komentar. Tapi kalau memang itu isyarat dari Allah ya sebaiknya ya yang satunya tinggalkan. Maksudnya ya jangan dicetak. Ya, akhirnya beliau terima. Jadi musyawarahnya Rasulullah itu tidak menunjukkan kurangnya akalnya Rasulullah, enggak, tapi saking hebatnya Rasulullah. Jadi semua hal diposisikan pada posisinya semuanya. Wasyawirhum fil amr. Nah, begitu juga sebagaimana Rasulullah kadang menerima musyawarahnya sahabat diterima. Ketika Rasulullah SAW malam itu sudah noto pasukan, perang Badar itu malam Rasulullah SAW noto pasukan di sini, semuanya ditoto. Bahkan sebagian sahabat mengatakan kami itu malam ketika ditoto pasukan di softnya masing-masing, kita itu saking ngantuknya Allah buat ngantuk, kita ini tidur di tempatnya tempat susunan perangnya Rasulullah. Jadi Rasulullah nyuruh berdiri sini, nanti besok gini, gladi bersih. Itu mereka ketiduran di sana, lagi ngantuknya. Besok pagi sudah tahu tempatnya masing-masing, berjejer. Lah ketika jejer, musuh ngadep matahari. Jadi matahari dari sini, ngadep matahari. Yang ini Rasulullah SAW ngadep membelakangi matahari, sehingga menang adu strategi. Tapi ada sahabat datang, ya Rasulullah, ini kalau tempatnya di sini kayaknya tidak bagus, lebih bagus agak miring. Kenapa minggir? Kenapa? Karena ini nanti kalau pas petempur debu naik, bisa kita kena debu semuanya, ketutup debu. Kata Rasulullah tidak bisa. Wes ngatur repot-repot mulai tadi malam mau dirusak kabeh. Jadi Rasulullah tidak, tetap di sini aja. Nah, berarti musyawarah itu hebat, tapi bukan sebagai musyawarah itu pasti harus menerima yang ngasih pendapat. Nah, sehingga penasehat di dalam lembaga itu tidak harus diterima kan ya. Jadi kalau jadi lembaga terus di organisasi penasehat tidak ada gunanya itu aslinya. Karena diterima tidak diterima terserah ketua kan gitu. Jadi simbolis saja itu. Apa kalau bahasa dewan suro ya. Pantes-pantesan karena ya tidak dituruti ya karepe, enggak oleh ngamuk. Tapi kalau kita tidak penasehat enggak diterima ngamuk. Ini Rasulullah SAW. Sehingga murid pun ngasih ide, Habib Alwi ngasih ide gimana Rasulullah ya niru sahabat. Kalau memang itu tuntunan, saya tidak berani ngomong. Tapi kalau enggak, ya lebih bagus. Akhirnya beliau ternyata mau ngambil pendapat saya ukamakol. Terus. Wadakaro radhiyallahu anhu, dan beliau menyebutkan Al-Habib Abdullah ibn Muhammadin Al-Haddad, menyebutkan Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad. Wa huwa min Ali Ba'alawi ibni Abdullah Al-Haddad. Beliau termasuk warga Alawi bin Abdullah Al-Haddad. Wa qala, dan beliau berkata, kana minar rijal, beliau termasuk wali. Wa asyrul Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih, dan semasa dengan Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih. Wa kana linnasi fihi i'tiqadun kabirun, dan manusia dan banyak orang memiliki keyakinan yang besar terhadap beliau. Tabluhu azimatuhu ilal alfi, yang jimatnya, yang jimatnya mencapai 1000. Masuk orang salah jimat kesini jimatnya. Qasadahu marotan siniyun, suatu tempo beliau didatangi oleh orang Cina. Bihi marodun a'yal atibba'a, yang mengidap sakit yang melemahkan, yang menyerah gitu, yang menyerahkan, yang membuat para dokter menyerah. Wa talabu minhu azimatan, dan mereka meminta kepada beliau sebuah jimat. Faqala lahu bi asyrati alfin, dan beliau berkata kepada Cina tersebut, dibayar dengan 10.000, dibayar 10.000. Minta jimat suruh bayar 10.000 dulu ini. Mau jimat sakit 10 juta. Faradhiya, lalu si Cina ridho. Sepakat aja. Faradhiya, maka si Cina sepakat. Fakatabaha lahu wa'tahu iyyaha, lalu beliau Habib Abdullah bin Muhammad menuliskan azimat untuk Cina tersebut, wa'tahu iyyaha, dan memberikan kepadanya. Fahasalahul maksud wa syafa min maradihi. Sufi aja lebih bagus. Wa sufiya fahasalal maksud, maka tujuannya berhasil.
Iya, sebelumnya wa idza maritu fahuwa yashfin. Apa? Oi. Sallallahu alaihi Muhammad. Fahuwa yashfin. Wa idza maritu fahuwa yashfin, ya. Lihat, min babil adab, beliau ini omongannya siapa ini? Nabi Ibrahim ya kan? Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu ketika bilang begini, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila dialah Tuhanku yang memberi makan aku dan memberi minum. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Apabila maritu saya sakit dan Allah yang aslinya harusnya gimana? Kalau mau ngomongkan kalimat yang sama. Yut'imuni wa yaskin. Amrodoni wa yashfini, harusnya kan begitu. Yang membuat saya sakit dan menyembuhkan saya, kan gitu. Tapi ternyata membabil adab, ngomongkan sakit beliau enggak ngomongkan diri sendiri, tapi yang beliau omongkan wa idza maritu, kalau saya sakit. Padahal sakitnya dari siapa? Ya, tapi membabil adab enggak menyebut sakit itu dikasih Allah, tapi ngomong wa idza maritu, kalau saya sakit baru Allah menyembuhkan. Jadi bahasanya kalau saya sakit Allah nyembuhkan. Kalau misalnya gini, wa idza maritu fasyafaitu, bisa. Ketika saya sakit ya saya sembuh. Lain. Atau dua-duanya dinisbahkan kepada Allah. Wa idza amradoni fahuwa amradoni wa yashfini, misalnya gitu. Bisa kan? Tapi ternyata mimbabil ada beliau bilang ketika sakit nisbahnya kepada dirinya, tapi ketika sembuh ngomongkan nikmat Allah. Jadi makanya ketika ada bab yang kepada nisbahnya kepada Allah, bisa dinisbahkan kepada Allah saja, mimbabil adab. Kalau hal yang bagus, fasyufiya. Walaupun kan boleh ya, syafa sembuh dari sakitnya. Terus Wasyufiya min marobihi, lalu ia sembuh dari sakitnya, fa'ata lil habibi. Makanya saya tambah sedikit. Sayyidina Yahya bin Mu'ad itu pernah baca ayat nangis, atau ada muridnya yang baca ngeblak sampai pingsan. Ketika bangun beliau ditanya kenapa, beliau bilang gimana ayat ini Allah Subhanahu wa taala luar biasanya. Allah ketika Allah berfirman nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Ya. Nabbi ibadi anni, bahwasanya anal ghafurur rahim, saya adalah zat yang ghafur yang rahim. Selanjutnya wa anna adabi, dan adabku wal adabul alim, adalah adab yang amat pedih. Aslinya ya, kalau disandingkan al-ghafur ar-rahim itu kan harusnya Allah sandingkan juga nisbahnya saya juga yang mengadab kan gitu. Sebagaimana saya al-ghafur, ya Allah juga akan yang mengadab kan begitu. Tapi tidak. Urusan adab tidak dinisbahkan kepada zat nafsu, kepada zat dirinya, tapi disebutkan anal ghafur ar-rahim. Allah, akulah zat yang maha ghafur, yang maha rahim. Tapi ketika ngomongkan adab, Allah tidak bilang aku juga pengadab, tidak, tapi adabnya saya. Sama al-ghafur mana? Mantepan mana? Kan ya, saya akan ngadab. Tapi sama ngomong, ya adab saya. Mana yang lebih mantap? Pengadab. Tapi Allah ketika urusan adab tidak ngomongkan zat dirinya, tapi ngomongkan ke adab. Ya adab saya, adabnya pedih, hati-hati. Tapi kalau zatnya al-ghafur ar-rahim. Sehingga ya mimbabil adab saja. Ya. Babil adab ahsan syufiyah. Terus Fatal habibi bi khamsati alafin faqat, lalu ia memberikan Habib 5.000 saja. Terus disebutno bayar 10.000 gak gelem kentit 5.000. Maka ambil khamsa al-ukhra, dan dia enggan memberikan 5 yang lain, 5.000 yang lain. Sisanya. Wa'tadara, dan dia membuat alasan. Falam yarudha al-habibu, maka al-habib Abdullah tidak ridho. Waraja'ahu ashabuhu, lalu para muridnya menigu beliau. Walam yarudha, lalu beliau tidak ridho. Waraja'u as-siniyu, lalu para muridnya menigu orang Cina tersebut. Waraja'u as-siniyu aidan, dan mereka juga menigu si Cina tersebut. Bi ayyusallima al-jami'a, untuk menyerahkan semuanya. Famtana'a, si Cina enggan, wa dhahaba, dan dia pergi. Pikir sudah sembuh lah, apa bayar?
Terus Fan akasa amru, maka urusannya menjadi terbalik. Wa ada al maradu ilaihi, dan saingnya kembali. semrawut, ini agak samruh itu semrawut ya urusannya ya, tambah hancur. Terus Wa ada al maradu ilaihi, dan saingnya kembali lagi. Faraja'a thaniyan ilal Habib, lalu kedua kalinya si Cina kembali ke Habib bil asyrati alafin, dengan membawa 10.000. enggak, perjanjian sepakat 10.000 lagi. Bukan datang bawa 10.000, tapi datang dengan kesepakatan 10. Kan kemarin biar sembuh 10.000, sekarang sepakat kepengin ya wis bayar 10.000. Terus Falam yarda illa bi 15. Lalu beliau tidak setuju kecuali dengan 15.000. alfan, 15.000. Wah. Famtana asy- munggah regane saiki. Makanya jam macam-macam sama wali. Macam-macam munggah rego bahaya gitu. Terus enggak mau. Famtana asyini aidan, dan si Cina juga tidak mau. Wadhahaba, lalu ia pergi. Tsumma ada al Enggak bayar ya, fam tanah itu enggak bayar. Ya 15 ya weh, 15 tapi enggak bayar, cuma 10.000 terus. Tsumma ada al maradu, lalu sakitnya kembali. Faraja'a, lalu ia kembali. Wa hakadha ila an balaghahu Khamsah wa ishrina. khamsatan wa ishrina alfan. Dan begini seterusnya sampai mencapai Semoga. 25.000. Malamnya Rabbal Habib 25.000. dan sama sekali Habib tidak ridho. Oh, mari kan. Enggak sama sekali itu. Terus ini sudah untung diteruskan namanya. Ya halnya wali, mau ngomong apa? Dulu Idul Jad ada termasuk Habib mana? Jidat ini Nur binti Abu Bakar bin Salim. Ya, Habib Salim ini ada jedupnya gitu. Kalau ada orang macam-macam ya kayak gini modelnya banyak. Bahkan kalau sudah katanya kalau zaman Solo, hadir Solo itu gini kofenya, terus duduk tengahnya majelis gitu. Itu dikatakan Habib Alwi tidak berani komentar, biarkan saja. Kurang aja di tengah jalan, jangan komentar, hati-hati kan. Itu pernah satu waktu beliau duduk ngobrol-ngobrol, terus masuk jeding, masuk kamar mandi, keluar itu ndak basah, jadi ndak kelihatan ndak siram-siram gitu ya, ndak siram-siram. Sewaktunya selesai ngobrol, waktunya sholat, orang-orang bilang fadhil imam. Padahal ada satu orang bilang ini Habib kok karepe dhewe ngene, mlebu jeding, kencing, ndak pakai siram-siram, langsung jadi imam mana, ndak wudu, ndak gimana katanya, ndak mau jadi imam, ndak mau jadi makmum. Tapi sungkan oleh akhirnya pura-pura maju. Setelah ini Allahu Akbar, takbir semua balik. Keluar darah ini ngalir. Kayak kencing ngalirnya katanya. Kencing, sampai keluar bingung ini. Akhirnya ketika pulang, ini ada apa salah? Ndak apa saking keluar dari sholat. Kok ndak sholat? Itu Habib kencing, ndak ngomong, kok ndak pakai wudu, sholat langsung. Akhirnya ketika selesai salam, Habib Salim datang keluar, bilang, tahu ente, kalau Allah ente bilang anak kencing, ente yang dibuat kencing sama Allah. Akhirnya darahnya yang kencing, tapi akhirnya diberi sembuh lagi. Ya ada halnya aulia ya, kadang-kadang nantang terus. Ada satu orang saleh di Bondowoso gitu. Ini ngomongin pengobatan, ini kan ngobat ya. Ada satu orang soleh dulu di zamannya, masih zaman Orde Baru, zamannya Pak Harto. Ada satu tentara sakit kepala tidak sembuh-sembuh, datang ke beliau minta obat. Katanya beliau mau obat instan apa obat terapi, iya, bertahap, sudah kuat, sudah instan. Lah instan tapi ya harus siap sudah apapun siap. Ya wis merem. Kampleng. Kan ketika itu katanya tentara paling ditakuti, langsung keluarkan pistol. Umur tembak, stop. Kepala ya sembuh benda. Ya enteng gitu. Jadi kalau minta instan ini mahal, Pak. Ini untung bayar 10.000, enggak mau masih. Sampai naik 25.000. Terus Tsumma qala sayyidi, lalu guruku berkata, walahu ma'al Habib Syekh hikayatun, dan beliau memiliki kisah bersama Kisah. Hikayat ya. Terus memiliki hikayat bersama Habib Syekh. Gharibatun, yang sangat langka. aneh. Minha, diantaranya annau idza ghaba al-Habib Abdullah an baitihi, ketika Habib Abdullah pergi dari rumahnya, ahyanan dalam beberapa
waktu ya'ti al-habib Syekh Habibu. ya'ti al-habib Syekh ilal baiti, maka Habib Syekh datang ke rumahnya, fa ya'khudhu ma fi min hawaija, dan beliau mengambil beberapa kebutuhan. Fa idza ada, lalu ketika Habib pulang, tasya jarongau, maka ia berselisih Tukaran. Tasya jarongau, maka beliau bertengkar Sama Habib Syekh orang dua ada aneh-anehnya. Kalau sudah Habib Abdullah bin Muhammad ini keluar jalan kemana, Habib Syekh datang ngambil barang-barang keluar. Nanti kalau datang, kok hilang keluaran nanti. Tasya jaro. Wa akhadha yu'atibu, dan beliau mulai menghardiknya, menegurnya. Ngamuk. Fa yaqulu lahu Habib Syekh, maka Habib Syekh berkata kepada beliau, lima ada azimatuka bi alfin, kenapa jimatmu kok sampai harga 1000? Wa ana Pak Ina. Wa ana azimati binis bi rupiah, dan jimatku berharga separuh rupiah. Sudah tahu sudah urusannya wali-wali wadah wali. Bisa nggak terima. Aku ngambil juga. Kenapa? Jimat kalau masuk jimat cuma setengah Rp1.000. Jadi ngambil aja. Kalau butuh ke Habib Abdullah. Tidak bisa diambil, tidak bisa dicerna ini ceritanya. Terus. Wamarada, dan dalam satu tempo saro ila Surabaya, beliau pergi ke Surabaya. Wa mau sitina alfan, dan beliau membawa 60.000. Wa amilah hunaka diyafau, dan di sana beliau menyuguhi para tamunya. Membuat jamuan. Ya. Ala sufral maidah, dan beliau membuat taplak hidangan. Ya, taplaknya hidangan dari minar rawadi. Dari rida. Minar rawadi, dari beberapa rida. Rida ya. Al-Kashmir. Al-Kashmir, yang dari Kashmir. Iya, Kashmir. Warna hijau. Iya, Ya, warna hijau. bukan yang hijau murah. yang rajut. Al-Musminah tuh yang mahal. Jadi yang dipakai tatalnya makan ini surban larang-larang itu. Hai Abdullah ini. Fahadara ahadul aghniyai. Lalu ada salah seorang konglomerat datang, wa alaihi imamatun min jinsil karwadi. Dan dia mengenakan imamah dari jenisnya rida yang tadi dipakai. Jadi yang satu dibuat makanan nih, satu dipakai di sini isin. Kayak uang lebaran, kadang-kadang baju bagus lebaran masuk rumah orang jadi gorden, kainnya model. Malu kan? Ini enggak susu pakai orang kaya pikirnya. Falqah min ra'si. Langsung membuang dari kepalanya, melempar dari kepalanya. Wa qala lahu huntu itu. Hanta. Kamu menghinakan. Hana ya hinta. Iya. Ahana yuhinu ya. Ahana yuhinu. Hinta amma imana? Imamah. Wa qala lahu, dan beliau berkata kepadanya, hinta amma imana? Kau menghinakan imam kami. Gak ada regane imam langsung kena imam mahal dipakai Kashmiri ya Abdullah. Jadi beliau azimat mahal-mahal ya tidak ada harganya dunia di hadapan beliau. Imam tidak Kashmir pakai. Iya, Kashmir hijau murah, Kashmir yang mahal pakai. Oh, datang orang Soke dengan gaya Kashmiri, masuk jadi sopra, orang sofra ya, jadi sofra. Aduh, kan ngenyek imam saya ini. Itu menunjukkan gimana aulia ini, walaupun kadang-kadang masang tarif mahal, masang apa, bukan urusan dunia, tapi ya memang ya, biar menghinakan dunia dia. Habib Salim itu paling ngamuk. Habib Salim itu kita tahu ini. Habib Salim itu paling ngamuk kalau ada orang Soke, beliau datang ke rumahnya terus ngasih melit, dibuka kadang-kadang depan santri. Segini. Kalau Ma'asalim Syatiri dia ngasih segini, gimana sama ulama-ulama di desanya? Tidak kira ngergoni. Sama Salim Syatiri datang dari Hadramaut, mesti gitu. Anak Salim Syatiri ngasih segini, gimana? Dan itu beliau dikasih dolaran, kasih itu siapa namanya? Bukan Bin Laden, siapa? Bin Mahfud. Bin Mahfud tuh ngasih 3 juta real. Itu kan namanya berapa? 3 juta real kali 4.000. Berapa? 12 miliar. 12 miliar dibawa, habis uangnya Habib Salim dibagi ke santri tok semua. Santri, orang, tarif semua, sampai yang datang terakhir bagi-bagi uang.
Ada 100 tanya, kawin belum kawin? Kawin 100, kawin 200, kawin 100, belum kawin 100. Punya pondok, ngasih kotak krek kamu ngasih semuanya. Anak ketika itu belum kawin, tapi sudah sudah khidbah. Kawin Habsyi. Nah, Beb, gorib gitu. Sudah deket Beb. Khas 2. 3 juta real bin Mahfud hilang. Tapi kalau kita mikir, wah Habib Salim kok protes DKI sedikit ya? Karena protesnya bukan karena harta yang beliau ini, tapi gimana harganya dunia di mata orang itu, sehingga beliau ngomong kalau harganya dunia untuk membantu ulama alim, membantu dakwah ini kayak gini dia, apalagi ke ulama yang di rumahnya tidak kira bantu, sudah jelas. Makanya saya pernah dengar gini, Habib Hasyim, mungkin saya pernah ngomong, Habib Hasyim bilang, saya ini mangkel kalau ada orang tidak mau salaman sama saya. Atau salaman tidak mau nyium. Masuk sih urusan salaman aja ngamuk. Saya bilang, lah sekelas Habib Hasyim dia tidak mau nyium tangan, apa meneng koncone sing ngajari. Apa malah kiainya ngajari kok tidak kira disalami ngene sih so. Kan orang-orang tuh Habib Hasyim iku sih gaya, tidak mau salah gini toh, apalagi yang lainnya gitu. Jadi jadi beliau itu bukan ngamuk karena kepengin dihormat, tapi karena ini loh yang salah dari dirinya, sehingga ketika ngambil uang nggak ada regane. Imam Ahmad jadi ada yang rajut mungkin BHS jadi suatu waktu kalau nganu makan Gus BHS, jadi yang pakai BHS nih lah jadi remeh. Allahu a'lam bis-shawab. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya